dongeng, dan legenda. Legenda Damarwulan dan Menakjingga. Adipati Menakjingga menyerang Majapahit. Adipati Menakjingga adalah seorang pemimpin dari Blambangan yang dikenal kejam dan sering bertindak sewenang-wenang. Dia memiliki senjata pusaka sakti bernama Gada Wesi Kuning. Menakjingga merasa dirinya sangat sakti sehingga sering memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Jika keinginannya tidak dituruti, dia akan mengamuk dengan ganas. Suatu hari, Adipati Menakjingga mengirim utusan ke kerajaan Majapahit untuk menyampaikan keinginannya mempersunting Ratu Ayu Kencana Wungu, penguasa Majapahit. Meski sudah memiliki banyak istri, Menakjingga tetap ingin menikahi sang ratu. Namun, Ratu Ayu Kencana Wungu menolak lamaran tersebut karena mengetahui sifat buruk Menakjingga. Ketika utusan Menakjingga menyampaikan penolakan ini, Menakjingga sangat marah dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang Majapahit. Perang melawan Blambangan, pasukan Blambangan yang dipimpin langsung oleh Menakjingga tiba di Majapahit. Ratu Ayu Kencana Wungu segera mengerahkan pasukan Majapahit untuk melawan. Perang besar pun pecah. Menakjingga mengamuk di medan perang dengan gada saktinya, merobohkan banyak prajurit Majapahit dengan sekali tebas. Pasukan Majapahit akhirnya mundur karena tidak mampu menghadapi kekuatan Menakjingga. Ratu Ayu Kencana Wungu kemudian bersemedi untuk memohon petunjuk Dewata. Petunjuk pun diperoleh. Dewata membisikkan bahwa hanya seorang pemuda bernama Damarwulan yang mampu mengalahkan Menakjingga. Damarwulan dipanggil ke istana Ratu Ayu Kencana Wungu, memerintahkan Pati Logender untuk mencari Damarwulan. Pati Logender dan para prajurit pilihan menemukan Damarwulan yang tinggal jauh di luar kota Raja Majapahit. Mereka membawanya ke istana. Di hadapan Ratu, Damarwulan menerima perintah untuk mengalahkan Menakjingga dan membawa kepalanya sebagai bukti. Pertarungan Damarwulan dan Menakjingga. Damarwulan pergi ke Blambangan seorang diri dan menantang Menakjingga berduel. Menakjingga marah dan langsung menyerang Damar dengan gada saktinya. Setelah pertarungan sengit, Damarwulan terkapar pingsan terkena pukulan gada. Dia kemudian dipenjara oleh prajurit Blambangan. Namun, dua istri Menakjingga, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, yang sebenarnya membenci suami mereka, diam-diam membantu Damarwulan. Mereka mencuri gada Wesi Kuning dan memberikannya kepada Damar. Dengan gada sakti itu, Damarwulan menantang Menakjingga lagi dan berhasil mengalahkannya. Menakjingga akhirnya tewas dan Damarwulan memenggal kepalanya untuk dibawa kembali ke Majapahit. Pengkhianatan Layang Seta dan Layang Kumitir. Dalam perjalanan pulang, Damarwulan diserang oleh Layang Seta dan Layang Kumitir, anak Patih Logender. Mereka merebut kepala Menakjingga dan mengklaim bahwa mereka yang telah membunuh Menakjingga. Setibanya di istana, mereka menyerahkan kepala Menakjingga kepada Ratu Ayu Kencana Wungu dan mengaku sebagai pembunuh Menakjingga. Tidak lama kemudian, Damarwulan tiba di istana dan menceritakan kebenarannya. Untuk membuktikan siapa yang benar, Ratu Ayu Kencana Wungu memerintahkan pertarungan antara Damarwulan melawan Layang Seta dan Layang Kumitir. Setelah pertarungan sengit, Damarwulan berhasil menang dan Layang Seta serta Layang Kumitir mengaku telah berbohong. Pernikahan Damarwulan dan Ratu Ayu Kencana Wungu. Ratu Ayu Kencana Wungu memerintahkan penangkapan Layang Seta dan Layang Kumitir. Sebagai hadiah atas keberanian dan kesaktian Damarwulan, Ratu Ayu Kencana Wungu memutuskan untuk menikah dengannya. Pernikahan besar-besaran pun dilangsungkan dan rakyat Majapahit menyambutnya dengan gembira. Legenda Damarwulan dan Menakjingga adalah cerita rakyat dari daerah Jawa Timur yang menggambarkan keberanian dan kesaktian seorang pemuda dalam melindungi kerajaannya. Kebahagiaan dan kemakmuran Majapahit. Setelah pernikahan Damarwulan dan Ratu Ayu Kencana Wungu, kerajaan Majapahit kembali mengalami masa-masa kemakmuran dan kedamaian. Kepemimpinan Ratu Ayu Kencana Wungu yang bijaksana, ditambah dengan kekuatan dan keberanian Damarwulan, membawa stabilitas dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Majapahit. Damarwulan diangkat menjadi panglima perang yang dihormati, memastikan keamanan kerajaan dari ancaman luar. Tantangan baru untuk Majapahit. Namun, di tengah kebahagiaan tersebut, Majapahit tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman. Kabar mengenai kekalahan Menakjingga menyebar luas, mengundang perhatian dari berbagai pihak yang ingin menguji kekuatan Majapahit. Beberapa kerajaan kecil dan pemberontak mencoba mengambil keuntungan dari situasi tersebut, namun selalu berhasil dipadamkan oleh Damarwulan dan pasukannya yang setia. Pembalasan dari Blambangan.
Belambangan yang kehilangan pemimpin mereka, Menak Jingga, mencoba untuk bangkit kembali. Penerus Menak Jingga berusaha mengumpulkan kekuatan untuk membalas dendam kepada Majapahit. Mereka merencanakan serangan besar-besaran dengan harapan dapat merebut kembali kehormatan yang hilang. Mendengar rencana ini, Damar Wulan segera mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi ancaman tersebut. Pertempuran akhir, pertempuran antara Majapahit dan Belambangan kembali terjadi. Kali ini, Damar Wulan memimpin pasukan Majapahit dengan strategi yang matang. Pasukan Belambangan yang penuh dengan semangat balas dendam tidak mampu menandingi kekuatan dan taktik yang diterapkan oleh Damar Wulan. Pertempuran berakhir dengan kemenangan telak bagi Majapahit, mengukuhkan kekuatan kerajaan, dan mengakhiri ancaman dari Belambangan untuk selamanya. Akhir yang bahagia. Setelah kemenangan tersebut, Majapahit kembali damai dan makmur. Ratu Ayu Kencana Wungu dan Damar Wulan memerintah dengan bijaksana, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Legenda Damar Wulan dan Menak Jingga menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun, mengajarkan tentang keberanian, kesetiaan, dan keadilan. Damar Wulan tidak hanya dikenal sebagai pahlawan yang mengalahkan Menak Jingga, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi segala rintangan. Ratu Ayu Kencana Wungu dikenang sebagai ratu yang bijaksana dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Bersama-sama, mereka menciptakan era keemasan bagi kerajaan Majapahit yang diingat dan dihormati hingga saat ini.